Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Alif bin Huda, berasal dari kelas 3 Asisten Informasi Universitas Singapura Sakura. Di sini saya akan melakukan analisa terkait aku kuliah sistem informasi, akuntansi, dan keuangan. Analisa pada kali ini saya akan melakukan eh, analisa pada bank konvensional, yaitu BTN Mobile, teman-teman. Nah, sebelumnya, apa sih itu bank konvensional? Jadi bank konvensional itu adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan cara yang mungkin sudah kita familiar ya bagi semua. Nah, mereka tuh menyediakan berbagai layanan seperti menabung, meminjam uang, dan menyimpan dana nasabah. Nah, cara itu dengan berdasarkan sistem bunga, di mana bank memberikan bunga atas tabungan yang kita simpan dan juga mengenakan bunga pada peminjaman yang kita ambil. Di sini, bank konvensional tentunya berbeda dengan bank digital, teman-teman. Nah, jadi bank konvensional itu yang memiliki kantor cabang fisik ya, yang tersebar di berbagai lokasi. Biasanya nasabah itu bisa datang langsung ke bank untuk melakukan transaksi, seperti membuka rekening, menyetor uang, atau mengajukan pinjaman. Nah, layanan digital seperti mobile bankingnya atau internet banking biasanya itu cuma sebagai pelengkap dari layanan agar memudahkan para customer gitu atau para nasabah. Selain itu juga dalam interaksi dengan nasabah itu di bank konvensional sendiri bisa dilakukan secara langsung di kantor cabang, bisa bertemu dengan tellernya atau customer service untuk mendapatkan bantuan. Seperti itu teman-teman. Ini salah satu aplikasi, salah satu bank konvensional yang ada di Indonesia, itu ada bank BTN ya. Tapi di sini bank BTN itu atau Bank Tabungan Negara merupakan salah satu bank konvensional yang ada di Indonesia. Sebagai bank konvensional, BTN menawarkan berbagai layanan perbankan tradisional seperti tabungan, pinjaman, dan berbagai produk keuangan lainnya. Selain itu juga ya bank konvensional itu ada Bank BCA, BRI, Mandiri, dan Bank Negara Indonesia atau BNI. Di sini ada transaksi gampang. Jadi di BTL Mobile itu nasabah bisa melakukan transfer uang dengan tagihan dan beli pulsa tanpa perlu ke bank gitu. Karena adanya layanan mobile banking. Selain itu juga kita bisa melakukan cek saldo dan mutasi langsung lewat aplikasi. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke bank. Dan kita juga di GTN Mobile ini bisa melakukan bayar atau beli yang mungkin seperti tagihan listrik, air, dan pembelian tiket jadi lebih praktis karena lewat aplikasi. Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja analisis aplikasi BTN Mobile. Oke, kita langsung bisa menganalisis aplikasi dari perbankan bank konvensional ya. Di sini saya akan menganalisis aplikasi BTN Mobile yang merupakan bank konvensional. Nah, di sini tampilan awal ketika kita masuk adalah kita bisa lihat nih ada halo Alif Huda, karena sebelumnya saya udah pernah login ya teman-teman, dan saya sudah punya juga. Di sini kita posisinya belum masuk teman-teman. Di sini ada kris, lanjut. Kita harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian tanpa kartu pun kita akan diminta untuk melakukan login. Jadi fitur-fitur di sini tuh cuman apa ya? Cuma memberitahu gitu. Kesan kalau misalkan di BTN Mobile tuh ada loh fitur buat kris tanpa kartu, pembelian, dan juga transfer. Kemudian di bawah sini tuh ada promo-promo ya, 30% dan sebagainya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita bisa langsung masuk terlebih dahulu di sini. Kemudian di sini ketika kita sudah login, tampilan dari beranda si BTN Mobile ini seperti ini. Di sini kita bisa lihat
BTN Mobile. Di sini ada saldo rekening utama. Kemudian apabila kita geser atau kita swipe, itu merupakan deposito. Ini adalah akun saya atau bisa di saldo rekening. Ini adalah rekening utama saya. Kemudian di sini ada deposito. Akun deposito apabila punya, namun karena saya belum memiliki akun deposito sehingga tidak akan ada, teman-teman. Dan di sini adalah pinjaman. Kemudian kita mungkin scroll dulu ya untuk melihat ada apa aja sih tampilan dari si Branda ini. Kemudian di sini tuh di bawah dari akun ini ada transaksi bulananku, yang mana Anda belum memiliki transaksi otomatis. Apabila kita klik, di sini kita lihat ya, transaksi otomatis itu sudah bayar, sudah akan muncul sudah terbayar dan belum terbayar. Maksudnya gimana sih nih? Kita di sini ada pembayaran, ada telepon, internet dan listrik. Kemudian di sini transaksi otomatis lainnya itu ada pembelian, baik itu pulsa maupun melakukan top up. Dan yang terakhir adalah transfer, auto fund transfer, auto grab transfer, dan alternate fund transfer gitu, teman-teman. Di sini kan ada tulisan di atas, di atas ini kan ada tulisan lihat riwayat transaksi kan. Di situ kita bisa klik dan yang akan tampilan muncul itu ini, teman-teman. Di sini ntar nantinya akan terekap transaksi-transaksi dari si transaksi bulananku. Di sini mungkin kita klik terlebih dahulu ya, pembayaran, telepon. Nah, di sini nanti yang akan terpilih adalah rekening sumber utama. Tapi kalau misalnya kita memiliki banyak rekening ya dalam BTN, kita tinggal klik sini saja, kemudian kita ganti gitu. Mau rekening mana yang bakal kita jadiin sumber untuk melakukan transfer. Kemudian di sini kita masukkan nomor telepon kita. Lalu kita jadwalkan, misal kita mau di tanggal 19 nanti melakukan transfernya. Adapun di sini untuk berulang ya, sini ada berulang, ada harian dan juga bulanan untuk memudahkan kita kalau misalkan kita mau melakukan transfer selama rutin gitu. Bisa di sini mulai dari tanggal berapa hingga berakhir pada tanggal berapa. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada pembayaran internet dan TV kabel. Kita bisa lihat ya di sini masih ada sumber rekening utama yang bakal dijadikan sumber transfer. Kemudian di sini ada institut, di sini saya pakai Plus Media. Kemudian kita masukkan nomor pelanggan. Lalu sama seperti yang sebelumnya, suruh pilih tanggal baik sesuai tanggal maupun yang dilakukan secara berulang. Di sini juga ada listrik, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada pembelian, teman-teman. Di sini ada pulsa dan paket data. Kita masukkan nomor telepon kita, kemudian permintaan atau tampilan sisanya itu sama. Dan di sini ada pembelian top up. Di sini kita bisa lihat ya, top upnya mau ke link aja, ke GoPay, ke Oppo, ke ShopeePay, Postpay, ataupun Dana. Misal saya akan mengklik untuk melakukan pembelian atau top up Dana. Di sini kita masukkan nomor telepon, kemudian kita masukkan nominal, minimal pengisian Dana yaitu sebesar 10.000. Kemudian di sini ada sesuaikan tanggal. Mungkin kita klik satu-satu ya. Oh, untuk semua top up yang minimum melakukan transaksi yaitu sebesar 10.000. Oke, kita kembali ke tampilan. Di sini juga ada transfer ya di bawah. Di bawah ada transfer, ada auto fund transfer dan sebagainya macam. Kita cek. Di sini ada tulisan transfer ke pindah dana sesama BTN atau bank lain. Kemudian di sini auto grab transfer. Nih, rekening Anda belum terdaftar pada auto grab transfer atau AGF. Jadi kita tidak bisa mendemonstrasikannya. Kemudian di sini ada alternatif fund. Untuk melakukan rekapitulasi, kita sudah melakukan pemilihan transaksi yang terjadwal gitu, namun kita lupa nih transaksi apa saja sih yang udah kita buat, apa yang udah kita jadwalkan. Kita bisa melihatnya di alternate fund transfer. Oke, kita kembali lagi ke menu tampilan di Branda. Kemudian kita turun ke bawah. Di sini ada beberapa macam fitur.
Dan yang ditampilkan paling utama adalah fitur utama ya teman-teman tentunya. Kemudian kita lihat di sini fitur lainnya. Ada mulai dari transfer, kelompok falas, pembayaran, pembelian, investasi, ekosistem, lifestyle, pinjaman, dan masih banyak fitur lainnya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bawah, ini Anda belum memiliki penawaran. Oke, kemudian di bawahnya lagi ya kita bisa lihat di sini ada arus kas, di mana kita melakukan transaksi atau kita melakukan nabung. Di sini bisa kita lihat ya. Saya pertama kali melakukan transaksi itu pada bulan Juni sebesar 50.000 sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan KTM. Kemudian di sini ada pengeluaran saya pada bulan yang sama yaitu bulan Juni sebesar 4.000. Sehingga kurva di sini itu tergambar di mana warna hijau ini adalah pendapatan dan warna merah itu adalah pengeluaran. Kemudian di tampilan beranda sudah cukup, kita masuk terlebih dahulu ke tampilan rekening. Di tampilan rekening kita lihat di sini ada akun-akun ya atau rekening kita. Di sini saya cuma memiliki satu akun. Kalau misalkan apabila teman-teman mau membuat rekening deposito, pinjaman, investasi, teman-teman bisa klik yang di atas ini. Klik, kemudian di sini ada membuka rekening tabungan. Ada rekening deposito. Kemudian kita kembali. Di sini ada kris. Seperti itu. Kemudian di tampilan selanjutnya itu ada tampilan profile. Di sini ada informasi pribadi saya dan juga alamat saya. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan profile picture dan mengganti username. Kemudian di sini yang paling ujung tampilannya adalah keluar gitu. Oke, kita balik ke fitur-fitur teman-teman. Jadi saya akan membedah satu-satu. Namun tidak semua fitur yang saya bedah ya. Di sini ada transfer, tentu saja yang paling utama. Di sini ada transfer pindah dana. Oke, di sini adalah maksudnya itu transfer rekening sendiri ya teman-teman. Transfer rekening sendiri. Oh maaf, saya belum melakukan. Nah, transfer rekening sendiri. Di sini kita lihat rekening sumber dana mana yang mau kita ajukan transfer ya. Dan di sini ada rekening tujuan. Karena saya tidak punya dua akun BTN, jadi saya cuman ini sebagai demonstrasi saja. Kemudian di bawahnya itu ada kita memasukkan minimal dengan nominal minimal adalah 10.000. Oke, kemudian di sini ada sesama BTN sama nominal minimalnya juga adalah 10.000. Di sini kita masukkan rekening tujuan. Kemudian di sini kita masukkan nominal dan catatan gitu. Kemudian di sebelahnya lagi ada bank lain. Tampilan dari apabila kita ingin melakukan transfer kepada bank lain adalah seperti ini. Sini ada jenis transaksinya itu ada beberapa macam, ada online, BI-Fast, SKN Clearing, terus RTGS gitu. Nah, kemudian di sini kita pilih bank tujuan ya. Salo Bank, di sini masukkan ini dan nanti lanjut. Kemudian di sini ada falas, di mana kalau misalnya kita mau falas kita tuh harus membuka terlebih dahulu rekening BTN Falas. Nih, rekening BTN Falas kita harus memiliki rekeningnya terlebih dahulu gitu. Kemudian di transfer juga di paling bawah tuh di lainnya ada split bill. Oke. Mungkin untuk fitur selanjutnya itu ada telepon misalkan yang tadi sudah ya. Akun virtual, ada PDAM, ada pinjaman multi finance dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Mungkin dari saya cukup sekian ya dalam melakukan analisa aplikasi perbankan bank konvensional BTN Mobile. Baik, karena tadi kita sudah melihat dan menyaksikan sama-sama bagaimana analisa saya terhadap bank BTN Mobile, di sini saya akan memberikan sedikit informasi bahwa apabila kita ingin melakukan transfer
baik untuk memindahkan saldo dari BTN kita ke BTN yang lain, yang tentu saja merupakan rekening kita, atau kita akan melakukan transfer ke sesama bank BTN, atau juga kita akan melakukan transfer ke antar bank, itu di minimal transfer dari setiap melakukan tersebut adalah 10.000. Adapun untuk biaya dalam melakukan transfer, yang pertama kita akan melakukan transfer sama BTN, itu dikenakan biaya sebanyak 0 alias gratis, teman-teman. Namun apabila kita melakukan transfer ke yang berbeda bank, itu dikenakan biaya sebesar 6.500. Kesimpulannya adalah bahwa BTN Mobile adalah layanan digital dari Bank BTN yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui ponsel. Nah, meskipun penawaran solusi digital, BTN juga tetap beroperasi sebagai bank konvensional dengan kombinasi layanan fisik dan digital yang menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan nasabah yang semakin mobile. Jadi, aplikasi mobile banking BTN ini memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan dengan mudah dengan hanya melalui ponsel, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan cek saldo. Mungkin analisa dan presentasi dari saya mengenai bank konvensional dan juga BTN Mobile dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.